Jadi dapat kontak anak-anak PRD itu loh. Ketemu Samsul apa-apa yang kemudian suruh bantuin pembebasan. Oh, kamu kerja di sini aja pembebasan bikin ilustrasi. Itu. Kalau salah, nah itu akhirnya nggak pulang aku. Nah, udah kamu jangan Samsul kayak ini yang ini. Coba. Gak usah pulang ngapain di sini aja. Minum apa gitu. Tahu lah. Terus gambar buat pembebasan itu kan. Bikin gambar-gambar. Nah, di fasilitas juga sama Jadi pembebasannya yang sudah berwarna ya? yang sudah berwarna. Yang sudah tabloid. Tabloid ya. Belum kan. Nah, itu kan di mana ya? Di Kalibata. Iya, cocok. Itulah. Jadi lu yang layout? Enggak ngeliat. Aku cuma ilustrator depannya itu. Itu tulis tangan atau tulis tangan? Iya, gambar tangan. Gambar tangan, baru terus di scan. Iya, di scan. Oh. Sama Aam gitu. Berarti itu langsung masuk di pengurusan Jaker nantinya? Enggak, kayaknya. Oh iya, di Jakarta. Karena ini suka gambar, udah itu di Jaker yang masih di Secang itu, yang hutan kayu depan. Oh iya, hutan kayu. Tempat kan di situ. Susah juga di seniman. Aku sendiri juga lihatnya, pengennya kan berkarya, nah. Sampai enggak, waduh, kalau suruh ngorganisir repot juga. Karena kan tuntutannya pengennya berkarya, terus karyanya laku atau apa gitu. Ternyata kan enggak sampai ke situ kan. Kalau di Jakarta ya berkarya untuk ini kan, untuk pembebasan. Jadi ya susah juga ngajak orang. Beda kalau anak TP itu kayaknya ya, tapi sekarang kan beda, mereka udah masuk galeri juga. Sebelum kan nggak mau masuk galeri terus bikin karya. Tapi kalau sering diundang ke luar kan ekonominya kan juga naik juga mereka. Jadi dapat itunya dari situ kan, ekonominya dari situ. Mungkin kalau dibanding sama Tukul soal ideologi kali ya, gue nggak tahu, tak paham juga. Maksud gue ngejudge saya nggak bisa kalau ngejudge ngomongin, nah yang di bawah Tukul kurang ideologis, nggak bisa saya kayaknya. Kalau lihat Tukul kan ya dia organisir, dia berkarya kan gitu. Iya. Nah maksud gua enggak, tapi kan ada outputnya dari gerakan Tukul kan. Akhirnya dia dikenal banyak orang, dicintain banyak orang karya-karyanya, tapi tidak jadi output gitu loh ke organisasinya. Kan setidaknya Budiman ditangkap, yang mau jadi PRD banyak, salah satunya gua. Outputnya itu loh, maksud gua mencari nih. Nah itu tuh nggak mau lah, tapi ini Tukul hilang bos. Tertarik masuk Jakarta itu juga karena Tukul juga sebenarnya. Karena Tukul? Iya, karena dengar cerita, Tukul bagus juga. Masih di tempatnya Boeing. Boeing banyak dipinjam di tempatnya nih. Udah berkali-kali. Mana? Hah? Boeingnya? Tahu kemana tadi? Puncung. Wah, ITB mulu nih kalau Bandung nih. Ini ITB yang keempat nih gua nih. Keempat. Siapa aja? Si itu. Ardi, Ardi. Ipung, Ipung, Sudi, lu sekarang. Iya, kemarin udah bilang tuh si Sudi. Tapi kau masuk ini podcast masuk. Sudi itu ya. Kan kalau apa? Mention tuh yang di IG. Iya. Cung, asal mana? Asalnya itu Mana? Solo. Solo. Oh, Solo. Iya. Asli sana. Enggak lah, ini aja kerjanya di situ. Kalau lahirnya Jawa Timur, cuma besar ya apa, kuliahnya kan di Bandung. Oh, berarti lahir Jawa Timur, gedenya di Solo, kuliahnya di Bandung. Kalau orang tua? Orang tua ya di Solo. Oh, orang tua Solo. Di Solo. Ini ngomongnya kencang Cung. Ini udah kenceng. Ini kayak Irfan nih gua. Kurang kenceng ya. Gitu. Terus background gimana sih dari orang tua?
background orang tua itu pertanian, apa ya, kerja di perkebunan lah, PTP lah kalau perusahaan. Kan di Jawa Timur, terus ya banyak di Jawa Timur, jadi pas kecil tuh di Jawa Timur di kebun teh, kebun apa, pindah-pindah kan kalau orang tua ini PNS berarti. istilahnya kan PTP ya dulu. PNS Pegawai BUMN dong, bukan PNS. iya, PTP 23 kan ada PTP berapa gitu. Kalau di Jawa Timur tuh PTP-nya banyak kan, kalau nggak kebun teh, terus karet, terus coklat. Jadi pindah-pindah. Terus masuk ITB Tahun 96 masuk. Sudi 95. 95 aku diisi Jogja. Isi dulu. Iya, dulu pernah diisi. Ambil Jadi, apa? Seni rupa juga, seni rupa. Terus 96 nyoba keterima. Nah, Iseng-iseng. ya Atau memang pengennya masuk ITB. Kalau pengen ITB. Terus Enggak, 95 itu lu daftar di ITB? Atau iya, enggak? daftar. Tapi nggak lolos? Nggak lolos. Nyoba lagi. Coba lagi, 96. 96 keterima, yang 95 diisi, aku tinggalin. Nah, diisi, jadi kan kenal banyak teman-teman anak taring padi itu karena satu angkatan waktu itu. Itu nanti berhubungan nanti pas di Bandung, saya kan bikin pameran tuh, babi-babi itu loh. Nanti dulu, itu kejauhan. Itu karena deket sama anak TP. Masuk 96. Seni rupa. Awal kuliah lo ngapain aja? Kuliah ya mahasiswa biasa lah sebenarnya. Mahasiswa biasa aja. Pengen jadi pelukis ya, gambar gitu. Tapi itu kan 95 ya, 96 ya. Terus tiba-tiba kan ada demo-demo itu kan Di ITB? di ITB. Kayaknya duluan di Jogja kalau nggak salah. Nah di ITB kan ada aksi GMIB juga, tapi aku nggak ikut itu semua. Jadi masih ya mahasiswa biasa lah. Kuliah biasa, lurus dulu kan, nggak ngerti apa-apa. Jadi kemudian waktu itu kan kayaknya masuk ke TV juga kan, yang Soeharto ini banyak demo di mana-mana, mahasiswa turun, kayaknya kan apa ya, kalau nggak salah. Terus ada saya sempat ini bolak-balik dari Bandung ke Jogja. Waktu itu kan udah mulai populer ada PRD itu. Sebentar, lu waktu di isi itu 1 tahun doang itu. bukan? Satu. Enggak bersentuhan sama gerakan juga? Enggak. Betul-betul kuliah aja? Kuliah. Tapi kenal sama orang taring padi yang di kemudian hari? Karena satu angkatan. Sebelumnya waktu satu angkatan itu dia belum taring padi kan? Belum. Nah itu aku 96 itu bolak-balik. Ngapain sih lu bolak-balik situ? Jadi gini, di itu kayaknya PRD itu lagi kenceng-kenceng, jadi populer. Enggak di media. Di media. Terus anak-anak ITB itu pada pesen kaos Partai Demokratik tuh. Itu aku bawa dari Jogja, itu ambil ke mana? Kalau nggak salah aku ambil ke Hendro Tuhan. Aku ketemu itu orang Jogja kan, dan itu belum kenal anak-anak PRD itu. Terus lu belinya dari mana itu? Ya Hendro itu orang PRD? Orang PRD di Jogja. Jadi aku ambil di situ, beli kaos PRD, aku bawa ke ITB, aku jualin ke anak-anak ITB. Seni rupa banyak yang beli. Tapi bukan PRD. Aku belum PRD. Bukan. Yang belinya juga bukan PRD. Bukan PRD. Tapi mereka seneng karena logonya apa ya, kayaknya wah ini menarik lah gitu. Ini terus kan berubah kan. Kayaknya memang lagi apa ya, anak-anak seni rupa itu seneng sama logonya itu. Mungkin juga kan masuk koran atau berita dulu. Ini partai yang 27 Juli ya. Iya kayaknya. 96 kan aku. Iya. Nah, itu kan iya masuk. Ya berarti kan lo masuk di September dong, Enggak, kalau 96 lo masuk kan? Agustus. biasanya kalau masuk kuliah itu kan Juli kan? Juli ya? Iya. ITB ya. ITB Agustus deh kayaknya. Agustus. Iya, berarti kan setelah 27 Juli Iya, lagi populernya. Lagi di Oh, iya. Nah, mereka nyari itu kaos-kaosnya. Ya udah aku kan
kebetulan Kok lu bisa tahu ada yang jual kaos PRD? kayaknya ini nih yang anak TP itu yang bikin kaos siapa ya, lupa aku. Si aduh, ya sekarang dosen itu loh, jadi dosen isi Jogja, si siapa ya, nah itu yang dia ngenalin ini kalau mau beli kaos ke Hendro Tuhan. Kalau salah aku dapat itu dari situ karena aku langsung ke isi Jogja. Waktu itu isi belum pindah kan, masih di Gampingan, belum di Sewon. Nah itu banyak anak TP kan di situ juga. Jadi aku kayaknya kalau nggak lupa ingat ke Sewon Bantul lagi karena kan pernah kuliah di situ, jadi aku ngerti tuh orang yang sering ngumpul kan itu dulu kalau di isi itu suka nongkrong di tempat parkir gitu, yang suka minum ya, di tempat parkiran itu biasanya yang senior situ. Terus nah nanti apa ya, memang ada yang masuk juga kan yang di apa, yang PRD itu kalau nggak salah kan masuk juga di isi Gampingan itu. Jadi aku dapat kenalnya di situ. Tapi aku belum PRD waktu itu. Jadi pokoknya cuma apa ya, Simpati. Terus gara-gara teman-teman cariin kaos ini PRD dong. Oh iya, aku kayaknya ada di Jogja itu, kenal banyak orang. Kan waktu itu masih yang populer mah di Jogja kan. Aku datang ke Jogja, pulang naik kereta. Waktu itu zaman itu kan keretanya belum ini ya. Belum. Tidur cuma bisa di bawah itu. Iya. Penuh. Dan nggak di tiket aku. Iya. Jadi kan nggak bayar di atas, campur sama tentara itu. Jadi biasanya kalau di gerbang depan itu kan nggak usah beli tiket, bisa. Sering kayak gitu. Terus balik lagi ke Jakarta, ke Bandung, naik kereta itu bawa kaos itu, nah itu aku jual ke kampus. Gede dapat duitnya? Nggak gede juga ya, kayaknya berapa ya dulu? Banyak maksudnya. Aku Kuantitasnya banyak. bawanya sih nggak banyak, berapa ya? Mungkin 20 kaosan lah. Kok lu nggak terus? Bandung kan Karena sepanjang jalan suci itu kan tukang sablon. Kenapa lu nggak pikir nggak mikir ke situ. buat cetak aja daripada jauh-jauh? Karena mereka mungkin kayaknya asli, oh ini asli bikin. Bukan bikinan sendiri. Kan beda kayaknya. Itu sih. Oh. Kalau nggak salah ada yang masih nyimpen tuh, aku sempat diposting di IG-nya itu, siapa sih, Untung Nugroho namanya, Untung Bimo, anak angkatan desain sih, angkatan di atas. Kaosnya itu terus deh. Aku sendiri malah nggak punya. Yang masih satu warna ya, jangan-jangan? Enggak, Udah dua warna? merah sama itu bintang, logonya aja itu. Iya, maksudnya kan ada cetakan orang nyetak pakai cukil itu yang satu kali doang. Kayaknya sablon nih. Sablon. Lumayan lah, bagus. Maksudnya jadi makanya banyak yang naksir mobil. Itu berarti ya Agustus lah, awal-awal Agustus gitu. Jadi iya Agustus. Terus lu nggak tahu di dalam di TB itu ada PRD? Nggak tahu. Yang pertama tahu di mana? Jadi, nah itu lucu juga itu. Jadi si apa ya? Si Siska cerita gini. Kamu dicari Bin tuh, semua suruh nemuin ke Gandok. Ngapain? Kamu nyari anak serupa, suruh nemuin di sana kan. Nah, aku nggak kenal Bin siapa. Jadi lah aku waktu itu kan masih punya motor kan, bawa motor ke Gandok. Dari Bin kan sebelah ini kantor PRD, KPW PRD. Ini kantor ini apa namanya? Bukan kantor apa? Toko obat kuat itu. Oh iya, ini yang di sini ya, apa yang di depan ya? Iya, Cimbelit. Jadi yang di pas belokan kan? Oh iya. Jadi salah ke ini masuk tukang obat. Tapi kan sebelahnya nggak ada pelangnya kan itu. Iya. Jadi tukang obat bukan ini yang PRD sebelah sini. Tak pikir tukang obat bukan, terus masuk kan ngobrol. Kayak kios-kios jamu gitu Iya, kecil. Oh. Ada kios jamu. Gua tahu itu PRD karena ada benderanya aja.
Terus bulan. terus Terus ya udah ngobrol. Ibunya kayak juga bingung itu. Kenapa suruh ini katanya suruh Siska ketemu terus ada di situ sendiri. Enggak, kok tiba-tiba Siska ngomong sama Nggak tahu kayaknya kan ini anak seni rupa kan cuma beberapa yang mau ke itu tertarik pada gerakan itu kayaknya nggak bisa ya sedikit lah. Kalau cuma apa simpati banyak. oh berarti dijebak ya. Dicari bin-bin. Dicari itu katanya. Jadi nurut aja lagi ya. Maksudnya kan kalau gua Enggak karena waktu itu kan udah jualan kaos itu jadi mungkin nah ini kayaknya jadi ini kantor PRD-nya di sini. Jadi aku sekalian nyari PRD-nya ada ternyata. Tak pikir kan cuma di Jogja aja. Langsung ke kantor PRD. Disuruh ngapain? Waktu itu lupa-lupa. Oh besok ada aksi buruh atau apa gitu. Oh bisa nggak bantuin bikin ini? Jadi bikin properti itu. Oh bisa. Poster. Iya poster. Masih manual kan? Poster, gambar, bikin wayang-wayangan. Gitu. Terus sama nyetak selebaran. Jadi aku sama Sudi kalau nyetak selebaran agak lama ya, udah beberapa waktu kemudian jadi tahu caranya nyetak itu yang diputar itu. Iya. Putar jadi bikin selebaran. Nah itu lu habis disuruh itu yang pertama kali itu yang ke Gandok, lu langsung intens di situ. Iya. Nongkrong di situ terus? Enggak sampai nongkrong banget sih. Nah terus Kita pulang pergi kan dulu itu aku di kampus itu masih bisa apa ya nginep kan. Jadi kadang pulang ke kampus terus minggunya balik ke kos-kosan. Jadi nggak sampai nongkrong di itu sekre juga. kan tapi lu harusnya tahu dong itu bahaya. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh masuk aja. Kayaknya asik ini orang. Jadi gitu ya mau ikut lah. Karena apa suruh gambar sesuai dengan hobi kan gambar. Gambar gitu. Jadi dia merasa tersalurkan, Mbak. Bakat gambar apa? Iya. Seneng gambarnya tersalurkan Kan nih. ada bikin ini nih apa selebaran tapi ada gambarnya suruh ada gambarnya kan. Nah, aku yang gambar. Beberapa memang ada gambarnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan selebaran ya tulisan aja, tulisan itu. Nah, itu beberapa ada gambarnya. Itu aku yang gambar. Nah habis dari situ lu deket sama PRD yang di Gadok itu atau sama GMIP? Kayaknya di PRD-nya, GMIP-nya enggak. Oh GMIP-nya enggak Deket. Anda ngelangkahin. Kalau yang deket itu Siska malahan. Siska di GMIP kan. Kayaknya di tenda. Kok lu gak ditarik ke GMIP sih? Enggak tahu. Karena kan Bim kan bukan Bim bukan GMIP. Unpad. Bukan Unpad juga. Apa ya? ST apa lah gitu? gua lupa. Iya. Ya kayaknya enggak ke situ dia. Langsung ke Bim. Aneh juga. Iya sih, harusnya kan ke GMIP. Makanya nggak tahu ini nggak terlalu akrab sama GMIP. Paling si Sudi. Nah terus lu bisa terlibat nyetak selebaran GMIP? Enggak, bukan selebaran GMIP, selebarannya PRD. Jadi waktu Langsung dia, Mbak. Dia enggak kan pernah aksi yang itu yang becak-becak itu. Itu kan nyisir dulu ke mana? Belakang apa yang tempat sablon-sablonan itu loh. Suci. Jalan Suci itu belakangnya kan ada Cicadas. Cicadas loh. Masuk jadi jam 2. Aku sama Ekek kalau nggak salah. Jam 2 apa? Siang. Jam malam. Jam 2 malam. Ngasih ini selebaran ke rumah-rumah. Oh. Sambil naik motor. Iya. Masukin. Besoknya aksi. Ya itu pokoknya gitulah. Nyebarin selebaran PRD itu. KPW PRD Bandung. GMBP-nya enggak terlalu. Ini aneh loh. dia berarti enggak di mahasiswanya, dia langsung partainya berarti. Iya kok. Terus dan habis itu lu nyetak apa sama Sudi? Itu selebaran. Selebaran PRD. Iya PRD. Nyetaknya di bukan. Jadi di dekat kampus
itu ada tukang cetak kan. Oh. Aku nyari tukang cetak yang model digulung itu loh. Karena Murah. Sudi berpengalaman di situ. Ya, dan aku juga ngerti Ngerti nyetak juga. yang murah itu satu rem lebih murah daripada yang kalau Sudi kan punya juga alat kita yang buat nyetak atau selebaran loh yang diputar itu. Nah, udah mending ini aja ke tukang cetak selebaran Di Barubur. libur lah dari situ kan ada tuh. Wow, berarti warisan dari lu tuh sampai ke gua itu, gua masih di situ tuh nyetak selebaran. Iya dari situ kan banyak. Satu rem itu kalau nggak salah berapa gitu. Kita bawa beli kertas sendiri lebih murah Oh kan. enggak, kalau gua sudah dari sana, Dari sana. 20.000. Kalau beli bawa kertas sendiri lebih murah jadi kita cuma bayar Pas cetak doang. ke cetak. Kan bikin plat. Nah itu bikin plat bikin sendiri juga itu. Bikin juga. Iya Anda Pernah. kreatif. kan lebih murah. Jadi bisa nyetak banyak biayanya lebih murah gitu. Terus bikin komik pernah ya? Bikin komik juga. Komik kiri. Sebentar, satu-satu. Lu habis berarti lu tidak pernah terlibat di GMIP? Enggak pernah. Wah, hebat benar. Tapi orang GMIP enggak ngedeketin lu. Paling si Siska tahu terus ternyata Sudi juga GMP terus Ardi GMP. Enggak, maksudnya enggak berusaha ngajak di GMIP aja gitu. Udah lu di sini aja koordinasinya. GMP itu GMP duluan ya di ininya di Bandung ITB-nya. Belum. Soalnya kan GMIP. aku udah ke GMIP. Gandok. GMIP itu di 97. Mau 98. Nah itu kayaknya. Enggak kan enggak. Enggak ya? Enggak ada. Pernah ke tenda juga pernah sih, cuma sekali aja habis itu cabut. Enggak kayaknya enggak asik. Cabut aja. Enggak akrab juga kan, banyak kan anak teknik semua kan. Ya. Enggak begitu akrab. Gaulnya beda kali Pak. Iya. Gaulnya beda berarti. Ini kan di dilema teknik dan non teknik ini. Ya, seni rupa itu kan kayak ITB coret kan. Kenapa sih? Ya, lainnya kan teknik nih. ITB itu isinya teknik semua. Iya, Ya juga ada nyempil sekolah seni rupa, fakultas seni rupa di ITB. Wah, sampai orang kan juga bilang kan, ini memang ada seni rupa di ITB. Tahunya kan mereka teknik. ITB itu. Nah, berarti lu nggak sempet juga kayak Sudi ngalamin nongkrong dulu di Salman sebelum ke GMIP. Salman kan, oh iya, Iya, kan, maksudnya Sudi kan begitu loh. Sudi bilang dari kanan ke liberal, aku ke Kristen ya. Islam kiri. Oh, lu Kristen ya? Ngapain gua ngomong? Jadi ke Salman ya kamu. Tapi temanku ada yang di Salman. Jadi anak seni rupa juga. Sekarang jadi aktivis film apa Akademi Salman, film si Iqbal. Dulu bikin film apa itu. Ya gitulah. Memang Salman tuh kayak kanan banget lah kalau Iya, di iya. Ya, Lu himpunan juga nggak ikut? KMSR. KMSR ikut. Oh, kayak MSR. Iya, Bukan KMSR kayak ikut. PSIK gitu. PSIK ikut. PSIK ikut? PSIK ikut. Nah, Nah, itu coba. yang game itu kan banyak kan orang GMP itu. Iya, awalnya kan dari PSIK dulu. Nah, tuh. itu ikutnya di PSIK. Di PSIK ikut. Nah, ya, jadi ingat aku. Jadi di PSIK ikut. Jadi dulu itu kan si siapa itu si ini. Jadi kita nggak punya sekre sebenarnya. Sekrenya itu kan sebelumnya yang unit-unit itu di aula timur itu loh. Terus di ujung nanti ada sekre yang nanti unit-unit itu dapat sekre apa jatah di dekat yang mau ke arah ini Sabuga. Nah itu ada ruang kosong tuh, namanya PSIK juga kalau nggak salah PSIK tapi khusus ilmu apa ya ekonomi apa gitu loh. Nah itu diambil alih sama ketuanya. Jadi itu kan sebenarnya disegel, jadi dibongkar kuncinya, diambil terus jadiin sekrenya PS. Bukan PS apa? Gengnya GMI bukan PSK. Kasep. Oh. Nah, kelompok studi ekonomi politik kalau nggak salah. Kelompok studi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, itu sebenarnya ada unit namanya sama. Itu diambil alih si siapa dia? Ketuanya si Sudi tahu lah. Anak
ITB juga yang apa? Nah, dia pokoknya yang ini kita ambil aja jadiin sekretnya Kasep. Nah itu aku ikut di Kasep itu, Oh, ikut bukan di KCM. PSIK. PSIK nggak ikut. PSIK itu yang aku tahu anak seni rupa yang ikut si Alit Ambara itu. Alit Jabidi yang sekarang di Golkar. Enggak, aku. Nggak kenal. Ya itu. Aku nggak ikut di PSIK. Berarti gabung di itu di Di Kasep Kasep. itu. Di Kasep. Belum di Sunken Court itu. Di Sunken Court. Ya, di Cakon yang belakang itu loh. Gua nggak tahu depan belakang sih, taunya sebut Sunken Court itu. Yang di Aula Timur itu kan. Yang Nah, itu juga gua nggak tahu barat timur gua. yang apa Kokesma itu loh. Deretan ada koperasi. Gua Itu nggak lupa dengar ya. gua. Pokoknya sebelumnya pokoknya di situ cuma suruh pindah nanti di belakang yang deket apa perpus Ah ya itu. nah itu Sunken Court. Iya iya. Nah itu Gua yang tahu nih. kita ambil alih itu di situ Oh. Kasep itu. Nah ini Kasep terus ini PSIK. Nah, benar sebelah depanan. Nah. Iya itu musuhan kan. Iya, musuhan. Jadi kalau malam itu apa ya kita grill ya. Jadi apa kalau nggak salah poster-posternya apa PSIK dicabutin. Kalau mereka bikin acara dia cabutin sama Kasep. Ya kayak inilah apa beda politik lah. Iya, beda politik. Kan itu kan basisnya PSI itu di basic lah. Nah, berarti lu ikut bikin itu dong. Majalah Ganesha. Kayaknya enggak deh. Kok enggak sih? Kan Kasep kan majalah Ganesha kan terbitannya itu kan. Itu kan ada redaksinya nih, redaksi. Nah, itu kayaknya cuma kebagian ilustratornya. Oh. Nggak sampai nulis. Jadi karena ada beberapa edisi kan itu bikin majalah Ganesha itu. Kayaknya aku nggak terlalu terlibat itu. Si Anto yang terlibat. Anto. Nah itu kayaknya perlu wawancara. Tapi Anto nggak sampai jadi PRD. Oh. Anto Cuma di Kasep aja. Iya di Kasep. Kan banyak ada Shirley, ada aku terus si siapa itu yang temannya Shirley. Siapa ini? Lupa. Ya itu Jody terus ada Jody ada Ardi. Satu lagi. Nah, itu tapi lu selama di Kasep masih juga ke si Binbin. Karena kalau salah udah ke Binbin itu, udah ke Binbin. Oh, itu udah ke Binbin. Iya. Jadi dan beberapa anak Kasep juga udah mulai apa? Kayak main juga ke situ ke PRD juga. Jadi kayak nah itu ya kok lupa ya aku. Apa itu yang ketuanya Kasep? Di cross check lah sama si Sudi. Ada. Nah, kayak gini. Setelah lu ke Binbin, diajak ke PRD. Ya enggak. Kan coba main-main aja suruh ini bantuin ini. Tapi ini aku tahu ini kantor KPPRD ya di situ. Sebelum pindah ke ini kan. Ya, pokoknya enggak sampai Raja Wali. Enggak diajak. Enggak diajak. Enggak. Terus lu ke Jakar di mana sih? Gua prosesnya gimana sih? Kalau nggak salah Kurpol dulu ikut Kurpol ya. Kurpol ya ikut. Kurpol di PRD. Terus habis itu karena Mas suka gambar kayaknya nih kamu masuk. Ya oh ya kalau nggak salah aku juga nanya. Ini kalau di seni rupa bagusnya masuk organisasi apa? Oh kamu jangan ini kan ada BBRI, ada apa STN itu. Makanya kamu di Jakar gitu cocoknya. Sebelumnya tahu Jakar nggak? Enggak. Oh nggak tahu Jakar. Nggak ada di Bandung. Cuma pas waktu 96 itu kan PRD lagi diburu kan jadi baca-baca kan. Oh ada Wiji Tukul, ada Jakar. Terus kalau seni rupa jaringan kerja kesehatan kan itu cocok di sini. Gitu. Tapi Jakar di Bandung kayaknya belum ada itu. Belum ada. Terus lu kemana? Bisa masuk Jakar gimana? Ya itu aku bikin. Oh lu yang bikin Jakar. Suruh bikin. Nah, tak pikir kan udah ada itu. Aku pengen masuk di situ. Ya udah kamu yang bikin. Ya gitu. Terus lu bikin Jakar di sana? Iya, cuma ya apa ya?
nggak terlalu berhasil kayak apa gimana ya, karena kan suruh ngorganisir seniman Bandung. Ya. Seniman Bandung kayaknya susah juga kan, nggak beda sama kultur seniman yang di Jogja gitu ya. Kayak misalnya TP bikin apa, kayaknya orang mau bikin karya cukil kayu ada yang mau ngelakuin, tapi kalau di Bandung aduh repot, bikin kayak karya-karya kritik sosial agak susah. Baru ketemu paling satu itu si yang anak gerbong tua tanah itu, si Rahmat Jabaril itu yang deket sama aku. Akhirnya kan bisa, Tapi bukan Jaker, bukan dia kerja gak mau, dia tetap sebagai gerbong bawah tanah. gerbong bawah tanah itu. Akhirnya bikin pameran bareng itu yang tahun berapa ya, 97 kali ya, yang di Pekanaripan itu. Berarti Jakernya nggak terbentuk. Ya yang dibantu sama teman-teman tuh deklarasi juga, deklarasi Jaker Bandung. Nggak ada strukturnya. Strukturnya aku, terus Okta, sama anak-anak Unikom itu kalau nggak salah. Kalau anak ITB-nya nggak bisa, nggak masuk, nggak bisa masuk kayak. Seni rupanya juga nggak bisa masuk. Karena kan ada si Siska tapi ke STN dia, ke STN. Aku udah kamu ke Jaker aja, suruh bangun Jaker kan. Waduh, itu siapa yang mau masuk ke seni rupa juga susah kan. Kan tadi lu bilang di fakultas tuh banyak simpatisan PRD bukan Jaker. Nah kan Jaker PRD gitu loh. Nah itu yang susah, aku agak susah kalau ngomong kayak gitu. Jadi apa ya, agak susah lah masuknya itu ke seni rupa anak-anak serupa. Ya udah akhirnya nyari ke lain itu kan, dapatnya anak Unikom itu mau. Itu juga karena si Okta ya. Okta memang agak apa ya, dia punya background iri kurang keluarganya, jadi ya apa ya, organisir teman-temannya untuk masuk ke Jaker Bandung itu. Si Okta banyak, makanya banyak anak Unikom yang masuk tuh, dia terus satu lagi siapa gitu, ada 3 temennya itu ikut. Terus ya udah, jadi Jaker Bandung itu kita, aku, Okta, beberapa temennya itu. Kalau misalnya ada aksi ya udah kita gitu empat, karena yang mau bergabung di Jakernya itu. Terus habis itu ya apa itu, kongres itu ikut. Kongres partai, kongres Jaker. Kongres partai ya Jaker. Oh iya. Iya kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Dan aduh lupa. Ada Masih sebelum pemilu kan? iya sebelum pemilu. Terus habis itu kan kepilih si Revi itu loh. Revi jadi ketua umum. Nah, sebentar. Aku di Bandung, sempat aku ke Jakarta itu kalau nggak salah. Sampai akhirnya aku drop out itu loh. Jadi yang waktu itu kan 98 aksi yang di mana? Di kan itu waktu itu kan ada mahasiswa ITB juga yang dikirim ke Jakarta itu. Aku ikut kan. Terus berarti ini menjelang Soeharto jatuh ya? Kayaknya 98 ya. Iya 98. Jadi 96, 97, 98. Nah, 98 itu ikut KM ITB itu kan, ikut ke Jakarta juga aku kan. Yang dudukin Senayan DPR. Nah, itu ikut. Terus lupa kayaknya, pokoknya aku nggak pulang ke Bandung. Jadi aku tinggalin tuh kuliah. Ketemu anak-anak itu apa PRD di Jakarta. Sebentar dulu. Samsul. Lu 98 itu. 98 awal tanah tinggi tahu nggak? Belum, enggak tahu. Nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dengar berita dong. Kayaknya nggak dengar juga. Nggak dengar juga. Terus lanjut. Jadi kok gimana ya ceritanya, pokoknya 98 lu aksi ke Jakarta, ikut atas nama ITB, KMTB. Terus tapi lu nggak pulang. ketemu anak-anak ITB, ketemu
Oh, kan ada juga yang apa Kak, kasar itu juga yang ke Jakarta. Aku lupa ya. Pokoknya nanti eh, jadi dapat kontak anak-anak PRD itu loh. Ketemu Samsul apa-apa yang kemudian suruh bantuin pembebasan. Oh, kamu kerja di sini aja pembebasan bikin ilustrasi. Gitu. Kalau salah, nah itu akhirnya nggak pulang aku. Nah, udah kamu jangan Samsul kayak ini yang ini. Coba. Gak usah pulang ngapain di sini aja. Minum apa gitu. Tahu lah. Terus gambar buat pembebasan itu kan. Bikin gambar-gambar. Nah, di fasilitas juga sama Ini pembebasannya yang sudah berwarna ya? yang sudah berwarna. Yang sudah tabloid. Tabloid ya. Belum kan. Nah, itu kan di mana ya? Di Kalibata. Iya, cocok. Itulah. Jadi lu yang layout. Enggak lihat. Aku cuma Ilustrator depannya itu. Ilustrator itu. Itu tulis tangan atau di Tulis tangan, iya gambar tangan. Gambar di tangan dulu. gambar tangan Baru terus di masukin scan? komputer. Iya di scan Oh. sama Aam gitu. Berarti itu langsung masuk di pengurusan Jaker nantinya. Enggak kayaknya. Oh iya, di Jakarta karena ini suka gambar udah itu di Jaker yang masih di Secang itu yang hutan kayu depan Oh itu. ya, hutan kayu. Tempat kan di situ. Jaker nasional atau Jaker Jabotabek? Internasional. Jaker nasional. Oh. Lama di situ. Lama. Mana? Terus mau pulang udah di DO. Pulang ke Bandung kan, aduh aku pengen kuliah karena aku pengen balik kan. Ya udah kamu balik kan naik kereta ke kampus ke ini TU iya tuh Senderupa. Wah kamu udah nggak kuliah di sini kan 2 tahun kalau salah. Nggak kan 2 tahun kan ya udah kan dia nggak mengundurkan diri kan. Menyesal juga waktu itu. Jadi nggak punya ijazah S1 dari itu. Gitu. Terus pindah ke kampus. Kalau nggak salah itu dimarahin sama orang tua aku. Ibu, pokoknya kamu kuliah yang penting punya ijazah terserah mau kemana. Ya akhirnya pindah ke IKJ cuma nyari ijazah. Boleh sempet kuliah di KJ. Kuliah di IKJ nyari ijazah itu. Nyari ijazah deh. Tapi itu masih tetap aktif kan? Udah mulai gak aktif kalau pas di IKJ. Udah tahun berapa? 2007. Oh. Karena Berarti udah lo split itu loh. ngikutin pembebasan sampai ujung dong. Sampai ujung, iya. Sampai Cuma- ujung. Tapi enggak pas yang awal-awal enggak ikut ya. Zaman Nining enggak. Kan yang pas di Sos itu kan gambar-gambar itu. Ah. Ini cuma di Cetsos 2001, 2002. Ya, bener kan? Terakhir kapan sih pembebasan? 2006 ya? 2007? Iya. Habis itu kayaknya enggak bentuk tabloid lah. Tabloid itu beberapa edisi aja kan. Iya, sampai tahun berapa sih? 2004 udah kagak deh kayaknya. Masih. Masih tabloid. 2004 tuh Mega Hamzah tuh. Militerisme Mega Hamzah. Itu 2002, Bay. Ah masih. Militerisme tuh 2004. Yang calonnya Wiranto, SBY. Ya, Satu lagi siapa tuh? Lupa gua. Agung kalau nggak salah. Ya lupa ingat juga. Si Nining yang punya ini lengkap. Aku udah rencana beli itu satu bundle dari awal sampai terakhir 500 belum dikirim. Gua punya beberapa tapi nggak kumpul ya. Nah Nining yang punya arsip lengkap. Terus tadi yang lo bilang persinggungan sama taring padi? Nah itu tahun berapa ya? Pokoknya ada pameran di internet kan masih ada sisanya. Pameran babi-babi. Jadi ya, ini sama Di Jogja? enggak di Bandung. Oh. Di YP Kanaripan itu. Itu sama anak itu yang Gerbang Batan itu si Rahmat Sabari. Nah, Yang dari- IMF segala itu ya. Nah itu bisa ngumpulin komunitas seniman, terus waktu itu ada acara diskusi, terus nanti endingnya itu bikin aksi di
gedung sate itu bawa kepala babi dibawa ke ini ruang apa dewan itu dibakar di situ. Memang lumayan itu anak-anak gerbong bawah tanah itu yang bawa. Itu ceritanya juga lucu itu. Jadi jam 4 subuh aku sama si Rahmat ke pasar Cicahem itu ada pasar khusus babi itu. Jadi Cakep. ada Cicahem apa mana gitu. Jadi ini ada pasar daging yang biasa. Nah ini ada khusus daging babi itu ada sendiri kata. Tapi harus subuh datang ke situ beli kepalanya doang. Nggak tahu gua. Ada kayaknya di Cicahem. Terus Beli berapa ya? 3 kalau nggak salah. Beli 3 kepala terus habis itu kita rencana mau diawetin pakai apa? Plastik. Bukan formalin. formalin apa bukan formalin apa yang di apa ya? Impres gitu. Apa ya bahan bikin patung itu loh yang apa namanya resin. Oh, resin. Nah, Cuma gagal resinnya. Gagal jadi keluar bau busuk. Jadi akhirnya punya ide kan. Wah ini orde baru itu memang busuk gitu loh. Jadi karena bau ini kan bau si kepala babi itu kan karena udah ini sekarang gagal dibikin resinnya. Jadi keluar itu kan baunya menyengat kan. Itu kan sampai diprotes tuh sama orang mana dia di situ kan. Kok ini ada bau busuk. Nah itu terus kalian aja dibilangin bahwa orde baru itu memang busuk. Harus diganti. Iya. masih ada nggak fotonya? Nah itu aku nggak punya. Kalau dokumentasinya kayaknya si Rahmat Jabaril itu masih. Bahkan dia kan ada dulu kan kenal sama orang Australia yang bikin apa ya riset tentang gerakan kiri gitu. Itu sih coba kontak si ini si Rebecca Conroy. Itu ada zaman dulu kan masih kaset itu loh. Beta itu. Nah itu dia ada. Akunya malah nggak punya aku. Kalau si Rahmat Jabaril kayaknya masih ada nyimpen dokumentasi sampai PAS. Jadi pas pameran pembukaan yang babi-babi itu sampai ke itu ada semua. Itu Tarin Padi datang ke situ. Datang itu. Itu juga kita kayaknya mungkin karena dibantu teman-teman juga kan. Anak-anak PRD Jogja. Aku undang untuk datang itu di pameran itu. Kan nggak nyangka juga itu bisa jadi banyak kan. Nah, akhirnya anak FAP kan juga datang gitu. Mungkin karena tertarik ada taring padi kan, taring padi masang ini kan, masang apa namanya baliho yang gede itu dipasang di depan YBK Naripan itu kan Baliho apa? baliho ya lukisan kerajaan model anak-anak TP lah. TP anak. Nggak terlalu di Bandung kan jarang loh lihat orang kayak gitu. Jadi apa ya menarik gitu. Secara visualnya menarik. Berarti lu mau ke Jakarta bukan karena instruksi ya? Enggak. Terus di Jakarta sampai tahun berapa? Jaker itu dari tahun berapa ya? Sampai tahun berapa ya? Sampai di Secang terus di kan pindah kan beberapa kali kan. Aku ikut di Secang. Waktu Popor ikut nggak? Ikut masih. Popor ikut. Papernas? Papernas masih ikut. Masih ikut, masih panjang bro. Iya. Jadi pecah-pecahan dan hilang. Ya itu. PRM itu masih? Enggak. Oh sudah nggak aktif. Sebelum PRM sudah nggak aktif. Iya. Ya kok pernah sih sebelum PRM. Iya kan. Kelanjutannya kalau Papernas. Berarti habis Papernas tuh lu nggak aktif kayaknya. Iya. Berarti 2000 berapa ya? 2006, 2007 lah. Cuma tadi dia bilang kuliah di IKJ 2007. Oh itu udah nggak aktif. Kalau di IKJ udah ya lihat apa dengar selentingan aja. Tapi udah males. Lalu lu yang ketemu sama gua di Perindo Perindo, iya. tahun berapa itu? 12 kan.
Oh, yang di Oh, iya. di Perindo kan di zaman kerja di ini sama Sudi itu di Menara MLC itu. Tahun berapa ya? Di Bandung tuh Itu iya tuh. dibilangnya punya klik sendiri Jawa Barat itu. Makanya jadi sebelum Perindo jadi partai, Itu anak ya ini. kita rombongan Bandung itu ke situ tuh. Tapi kan ada si itu juga orang Jogja itu yang di Oh si Vendri, Pendri terus si Rosso juga. terus apa Leninnya orang Jogja itu apa? Si Oh iya. Anom Astika. Itu Anom Jogja sih bukan Yusuf Malang deh. Anom kan Jogja kan filsafat Si Oh, Anom. Jogja ya. Iya iya ada Anom juga. ada Anom. Ada Lakaseng. Nah lah kasih. Iya. Perindo juga. Iya gue ketemu sama aku itu soalnya di Perindo itu. Tiba di Perindo. Dari PRD Perindo. Itu rombongan Bandung itu tarik situ ke situ. Iya. Iya ada Ardi terus Ardi, Natna. Natna di situ. Oh, Iya. itu kan apa yang bawanya si siapa tuh? Stafnya Erick Thohir. Itu. Oh si Itu ini bos lu loh. Arya. Arya. Iya. Ah, Iya itu zaman aku di IKJ itu. Itu. Oh. Udah nggak aktif. Apalagi? Paling yang aku ingat itu misalnya yang waktu aksi ke Golkar itu loh. Bubarkan Golkar itu. Nah itu kan suruh bikin ini patung Soeharto itu yang dibakar itu. Ah. Nah itu kan itu bikinnya di sekretariat apa yang dulu kayaknya Jaker belum ada sekretariat, jadi numpang di ada lahan kosong itu terus siapa sih Pak Kumis lah di tempat Pak Kumis bikin situ bikin patung Soeharto-nya itu ada aku terus si Yang bikin patungnya itu siapa? Lu juga kan, Cun? iya Yang dibakar Kias 2002. lupa juga Dua kali kan bakar patung Mega. iya lupa Jangan lupa lu orangnya di penjara itu. 6 bulan lo di penjara itu. Iya. Soeharto aku kalau nggak salah aku bikin itu patung kepalanya. Iya, Mega juga kepalanya. Satu saya bakar di Unas, satu lagi Kias bakar di ISIP. Unas gue yang bakar emang. Terus pas di ISIP kan, ya gantian ya. Kemarin gue udah di Unas. Lu bakar kan? Gue kasih tuh koreknya. Ya ditangkap dia. Iya, dari mana lagi kita? Dari Dapat Jaker. patung-patung kalau bukan dari Jaker. Nggak mungkin lah. Jam bikin patung. Ya, itulah. Berarti kalau seniman itu nggak organisir kayak ini ya? Kayak student gitu di Karena agak repot seniman itu kan individual ya. Jadi Dan mau bebas kan. ya kayak gua kayak wawancaranya si kalau Rosso kan tadinya student kan. Kayak Jeme nih. Jeme juga kan Jaker kan. Jaker. Nah itu juga pola pengorganisirannya jadi apa ya? Beda lah kayak apa ya mungkin jangan dibandingin sama Wiji Tukul. Itu kan Oh iya. ikonnya Jaker kan. Terus setelah samping itu kan ada ini kan kalau pelukis itu loh Semsar. Nah, Semsar juga ngorganisir kan. Nah bisa itu kayaknya nggak ada apa ya yang bisa jadi apa tokoh yang bisa jadi panutan. Nah ini yang mau gue tanya. Wiji Tukul kan sebesar itu kan sampai hari ini. Tapi Jakernya tidak pernah bisa besar. Orang mengagumi Wiji Tukul itu dari banyak kalangan. Iya. Tapi mereka nggak tertarik jadi Jaker gitu. Kenapa itu? Kayaknya memang apa ya? Gagal kaderisasinya aja kayaknya.
Jadi kalau misalnya bisa jakernya besar itu kan kalau dilihat di biji tukulnya memang berhasil, tapi ke bawahnya kan begitu ini kayak hilang lah. Jadi kayak nggak ada penerus yang kemudian bisa mengikat itu. Jadi ya udah ketemu ini suruh bikin jaker Bandung, tapi kadang nggak bukan jadi yang ketemu itu kadang bukan seniman yang berkaryanya di seni gitu loh. Kalau TP kan beda ya, TP kan anak seni rupa terus gambar semua kan, jadi kelihatan Pak, kelihatan banget bentuk visualnya. Nah jaker itu ada yang bukan di seni rupa semua kadang, jadi nggak kelihatan visualnya itu. Tapi lu nggak bikin itu juga sih kan, apa, sanggar. Kan salah satu yang dilakukan di Tukul kan bikin sanggar kan? Dulu bikin juga sanggar, Di ada mana? sanggar di Saya kira dia ada sanggar. Oh, di Jakarta, di Bandung nggak? Bandung itu bikin sanggar nggak ya? Bukan. Enggak. Seperti gua kalau di Jakarta ada Jadi, sanggar. Ya. Di Bandung tuh ada Sanggar Budaya Rakyat. Mm-mm. Itu orang SPI. Si Hmm. Bagus dikirim SPI buat ditempatin di Bandung. Tapi kan SPI itu kan bukan Jakel. Iya. Nggak mau jadi Jakel juga. Iya. Nah, adalah, Eksistensinya seniman-seniman ini eksistensinya tinggi, Bang. iya lah, itulah ada sanggar tuh, Sanggar Budaya Rakyat si Kalau di Bagus. Jakarta kan ada sanggar satu bung, Oh, itu iya, ada mono juga itu. Iya, iya, iya. Kayak ada mono. Ya apa ya? Nggak tahu lah. Susah juga di seniman. Aku sendiri juga lihatnya, pengennya kan berkarya, nah. Sampai nggak, waduh kalau suruh ngorganisir repot juga. Karena kan tuntutannya pengennya berkarya terus karyanya laku atau apa gitu. Ternyata kan nggak sampai ke situ kan. Kalau di Jaker ya berkarya untuk ini kan, untuk pembebasan. Jadi ya susah juga ngajak orang. Beda kalau anak TP itu kayaknya ya, tapi sekarang kan beda, mereka udah masuk galeri juga. Sebelum-sebelumnya kan nggak mau masuk galeri terus bikin karya. Tapi kalau sering diundang ke luar kan ekonominya kan juga naik juga mereka. Jadi dapat itunya dari situ kan, ekonominya dari situ. Mungkin kalau dibanding sama Tukul soal ideologi kali ya, gua nggak tahu, tak paham juga. Maksud gua ngejudge saya nggak bisa kalau ngejudge ngomongin nah yang di bawah Tukul kurang ideologis, nggak bisa saya kayaknya. Kalau lihat Tukul kan ya dia organisir, dia berkarya kan gitu. Iya, iya. Nah, maksud gua enggak, tapi kan ada outputnya dari gerakan Tukul kan. Akhirnya dia dikenal banyak orang, dicintain banyak orang karya-karyanya, tapi tidak jadi output gitu loh ke organisasinya. Kan setidaknya Budiman ditangkap, yang mau jadi PRD banyak, salah satunya gua. Outputnya itu loh, maksud gua mencari nih. Nah, itu tuh nggak mau lah, tapi ini aku Tukul hilang bos. tertarik masuk Jaker itu juga karena Tukul juga sebenarnya. Karena Tukul. Iya. Karena dengar cerita, Tukul bagus juga. Nah, ini maksud gua itu kan harusnya benihnya banyak dong, di banyak tempat gitu, di banyak tempat, di banyak generasi. Kayak apa? Slogannya jadi panduan api perlawanan di kayak lagu Darah Juang lah kan gitu kan. Satu kata lawan. Itu kan dipakai sama elit-elit, bahkan sama bandit-bandit lapangan gitu kan, orang preman-preman yang itu mereka neriakin kata-kata itu. Tapi nggak jadi output buat Jakernya. Tapi Jakernya mungkin juga lemah juga. Soal kepemimpinannya kan, misalnya habis kongres nih pertama ketemu nih, ketuanya Repi, sekjennya Roso, itu kan nggak akur. Apa ini juga ya?
partai nggak, Gue partainya juga. partainya juga ya nggak fokus ke Jakarta. ke Jaker ya, yang penting ada lah gitu. Kayaknya iya. Formalitas aja. Iya, sampai Tapi lebih- EJM deh gede sendiri. Kalau menurut gue sih gitu. Partai secara organisasinya juga. Iya. Karena jadinya buat respon mobilisasi aja. Ini mobilisasi juga kan nggak bisa diharapin masanya dong, kalau Hmm. karyanya Kalau doang. bikin poster jadinya. Ah. Iya. Itu ya. Hmm. Jadi tukang bikin poster, tukang bikin spanduk. Jadinya pembagian tugasnya ke situ jatuhnya. Iya, sama kayak di Argo, mentang-mentang gua KMK jadi bagian pengamanan terus. Iya. Mungkin ke situ. Terus waktu perpecahan itu lu kenapa nggak pernah terlibat Gimana? 2000-an perpecahan PDS? Enggak. Lu nggak ikut-ikutan. Terus Terus apa? Papernas. Papernas. Iya. Papernas ikut ini aja kan, Papernas ikut. Cuma ya itu kan split lagi kan, enggak ikut itu. Lu dikirim kemana sih? Enggak. Waktu popor? Enggak dikirim. Nggak Kan dikirim. di Jakarta sendiri kan. Jakarta dia. Dia di Jakarta. Iya, Jakarta di KPP aja dia. Iya. Jaker kayaknya. Di Jaker. Jakarta udah beli FN. Hah? Jakarta. Di Jaker. Enggak. Kan posnya FN tuh. Popor tuh pos FN. KPP. Gue juga kenal sama dia di Jakarta, bukan di Bandung. Bukan. Jadi dia sudah nggak ada, gue baru aktif tuh. Si itu Jaker kan? Siapa? Ferry? Enggak sampai Si Jaker. Bob? Iya, tahu. Bukan Iya. Jaker emang? Enggak. Oh, gue pikir Jaker. Simpati, ada simpati. Yang Jaker itu malah si Okta gitu. Anak Unikom, banyak kan Unikom itu. Kalau yang ITB ya repot. Unikom tuh STT apa? Bukan. Ada lagi. Yang Udah dagu masuk. perempatan. dagu atas Oh. di situ kampus. Kok udah gue atas sih? Sebelum dagu Cimbur atas. itu, yang tempat perempatan. ukur. Nah, ke kanan tuh. Iya. Di situ. Sebelum dagu atas. Malah tunangannya Kias. Malah tuh naik. Iya, kan Kias dulu tunangan sama si Mala kan. Nanti gue jadi gosip lagi ngomongin Sama sih. begitu. Iya, Gue gak tahu itu. Anjing. itu gue yang organisir si Mala itu. Oh. Jangan ngomong di sini. Counter record. Si anjing ke Bandung tuh ketemu itu. Iya. Oh, bangke. Beres Kias pulang dari penjara. Gila, ada daya tarik juga keluar dari penjara ya. Bangsat. Udah. Apalagi ada apa lagi? Apalagi ya? Yang aku ingat. Terus sekarang ngajar. Ngajar sih. Ngajar. Nah, sempet itu kan agak nggak aktif itu. Aku deket sama Bilven tau kan? Betul Timos. Nah, makan tetap ada ininya kan. Nah, apa dia nawarin aku kan akhir habis itu kan jadi kenal sama Yaya Kencrit itu. Yang bikin komik apa? Sejarah gerakan kiri untuk pemula itu. Nah, itu kan aku terlibat di situ. Oh iya. Nah, itu lumayan tuh aku Jakarta Bandung tuh itu masih di pas Perindo itu. Oh itu. Iya, bikin. Jadi aku Sabtu Minggu ke Bandung ke tempat Ultimus itu bikin komiknya itu. Sama Yaya sama anak-anak sana di Ultimus itu. Anak-anak seni rupa juga kan. Gambar bareng sampai malam. Nanti Minggu pulang. Berapa ya? 1 atau 3 bulan lah, 3 bulanan lah. Bikin proyek buku komik itu. Sejarah gerakan kiri untuk pemula. Yang tebelnya 2 kilo itu, beratnya 2 kilo. Lalu ketemu Bilpen di mana? Di Bandung kan? Ya di Bandung. Cuma kan habis itu kan nggak terlalu akrab terus
dia tahu kan aku suka gambar kan, terus Ah. ya karena juga aku idola banget kan itu sebenarnya, gambar-gambar kan banyak terinspirasi sama Yaya kan, gambarnya Yaya itu Ah. beberapa, wah ini bagus juga. Nah terus ketemu kan di situ loh, gambar bareng. Habis itu kayak berapa bulan apa ya, itu kita diundang ke mana, ke Prancis itu loh, untuk pameran buku komik itu. Sebenarnya yang diundang itu si Bilben nyawa nggak mau dia. Nah, jangan saya yang ini ke Eropa, kan itu jaringan orang-orang lama itu loh, yang iya. apa, Excel itu Iya. diundang lah itu. Ya udah akhirnya aku Yaya datang, yang akhirnya datang ke sana. Pertama apa di Jakartanya itu di apa tempatnya dulu Rusa itu apa namanya, Sanggar Taman Mini itu. Taman Mini apa namanya itu, ada dia bikin ini komunitas budaya apa namanya lah di situ. Nah dari situ berangkat bareng kan di, aku tuh sempat kerja di, kerjanya dua aku di MNC sama di satu tempat lagi. Terus resign kan, aku akhirnya resign untuk ke Eropa itu. Nah di Emang Eropa di Eropa lama? 3 bulan kan, Lama juga. kan apa ya namanya, istilahnya apa namanya, visa paling lama kan 3 bulan. Jadi sekalian lah, daripada cuma sebulan ya udah yang visa yang paling lama kan 3 bulan. Udah sekalian jalan-jalan kan, ketemu apa, lihat museum atau apa. Sebenarnya di sana itu ada, jadi tujuan sebenarnya itu ada pertemuan partai kiri itu kan ada, jadi tiap tahun itu ada pertemuan partai kiri di Prancis. Nah itu Bukan internasional ya? bukan internasional kelima atau apalah, tapi itu nanti isinya partai kiri dari Cina, dari mana, Kuba itu datang semua. Nah kita itu mewakili, jadi ada di Excel itu bikin kayak apa ya, jualan lah di kubu kiri temu sama jual makan, yang paling menghasilkan makanan kan, jual makan. Mereka kan nanti keliling-keliling itu kan pasti nyari makan yang khas Indonesia, nah itu yang dijual. Tapi sebenarnya kalau itu apa ya, di ini jaringan partai kirinya itu sebenarnya bisa di apa ya, dimanfaatkan loh buat partai di Indonesia. Kan di Indonesia nggak ada partai kiri. Nah makanya yang diundang kan akhirnya penerbit buku kan, Ultimusnya kan nggak ada partai kirinya. Karena nggak ada partai kiri, jadi Itu- penerbit buku yang diundang. Karena dia bikin buku sejarah gerakan kiri Iya. itu. Dan itu sebenarnya orang-orang ke situ sangat apa ya, berharap itu PRD ini. PRD itu gimana ya. Jadi kayaknya agak apa ya, sedih juga kalau lihat perkembangannya sekarang kan. Jadi pinginnya PRD berkembang terus, nah nanti di apa, pertemukan itu sama partai kiri yang. Jadi itu tiap tahun ada itu pertemuan partai kiri, partai kom itu semua. Ini bukan kayak yang di Sawangan gitu. Wah beda lagi, itu gede banget itu. Jadi kayak satu lapangan isinya partai semua, pameran semua. Ada dari Vietnam. Ngapain? Pameran, gue pikir Iya. Ya nanti ada Konferensi, diskusi Ada juga, diskusi konferensi. buku, debat, ada debat pakai bahasa mereka lah. Prancis ada, Cina juga ada. Ya, kalau di Indonesia memang nggak ada. Apa? Berarti memang bukan kita yang kuper. Emang nggak ada. Memang nggak ada. nggak ada, ya? Ya kan nggak ada yang diundang kan dari Indonesia. Nggak ada. Iya berarti. Itu karena Excel itu tahu, oh yang paling dekat kan PRD. Nah sebenarnya pengennya mereka ngundang PRD, tapi kan waktu itu udah nggak ada kan, PRD-nya udah. Jadi ya udahlah, karena deket sama Bilpen ya, orang-orang itu udah kamu pamerannya bukunya di sini dipamerin. 2000 berapa tuh? Aku udah di IKJ itu. Itu yang buku Gerakan Kiri kan 2008 ya, 2008 lah. Oh, Pokoknya berarti buku udah kan- nggak dianggap kiri ya?
Berarti 2008 itu udah gak dianggap kiri dong. Setelah itu berarti, setelah PBR ya? Iya pas Pas PBR. Ya, tapi habis itu kan bukunya kan dilarang juga itu. Sampai dilarang kok. Nggak tahu, Mas. Ada di kejaksaan. Akhirnya kan ditarik itu sama Bilvan, nggak ada di Tokopedia, di Shopee nggak ada. Kan sempat dijual di Shopee, di Tokopedia sama Ultimate. Tapi setelah ada larangan itu, ada larangannya kalau nggak salah dari kejaksaan. Buku. Iya, maksud gua 2008 aja pertemuan internasional kiri itu PRD nggak diundang. Berarti kan sejak 2008 berarti memang udah nggak dianggap itu PRD kiri kan gitu. Ya logikanya gitu. Logikanya gitu dong. Padahal Biasanya dapat undangan ya? kan, ya, tahu juga semua. Kayaknya ada kok. Jangan kayaknya ada. Cuma aku ya nggak tahu sih. Aku kan bukan orang tinggi-tinggi. Ya iya kan kita bukan itu. Enggak, ini kan kesaksian lu waktu di sana. Nah, Nggak ada perwakilan Iya. Indonesia, bahkan PRD pun nggak ada. nggak ada. Itu. Iya berarti kan Ya, sejak Iqbal nyambung ke situ, berarti. sejak 2008 memang PRD udah nggak dibilang kiri kan gitu. Tapi kalau ditarik momentumnya, itu barengan sama KBR. PBR memang. Mungkin ya, kalau. Pas pecah-pecah itu. Iya, pas pecah-pecah. Iya, mungkin itu juga sampai kedengaran sama orang-orang Excel. PBR. Gitu. Ya wajar jadinya kalau 2010 langsung Kongres Pancasila. Ah, itu lain lagi kali. Habis itu jadi itu Pancasila itu berbarengan sama PKS juga ke tengah. Itu tuh momentumnya tuh. Kok bisa bareng-barengan ya? Yang kanan ke kiri, yang kanan ke tengah, yang kiri ke tengah gitu loh. Nah sebenarnya, itu orang-orang Excel itu sampai bikin pesan gitu loh. Nanti kalau misalnya bisa ngorganisir itu orang apa? Ya selain seniman nanti difasilitasi untuk bikin pameran. Kenapa nggak bikin partai kiri? Ya maksudnya ngasih tahu aja. Kalau aku udah lah aku. Lalu Ya, kan belakang orang pertama yang dengar. Ya harusnya eksekusi lu lah. Excel itu nggak ngehubungin yang di sini, Excel mereka di Excel sini. itu dekatnya sama si Bilpen. Oh, Mungkin karena bagus lah namanya. dulu sebenarnya si ini yang KPK bukannya? Bukan KPA itu kan FMN. Ya iya juga mereka kan itu yang gerombolannya juga maksudnya. Tapi kan beda dong garisnya. Di situ garisnya sama atau enggak? apa? Yang di Prancis itu macam-macam atau satu? Kom juga. Iya, maksudnya yang ML. tani, yang buruh. Oh dia dari Cina kayaknya ke ini mau. Oh, harusnya itu bisa dong. Budiman. Oh iya dia pernah ketemu ya, yang Budiman diundang itu orang-orang mereka yang undang Budiman terus Garda. Dulu kan yang paling dekat Garda kan. Terus ya Bilpen lah sekarang. Karena Bilpen kan gedel banget jadi mereka bikin memoir ditulis bikin buku. Bagus banget Bilpen itu. Jadi kayak merasa dihargai. Dia habis dari LMND tuh bikin itu Ultimus. Awalnya toko buku. Oh, Ultimus ya gue pernah dengar. Nah, itu. Oh itu di itu LMND. Iya deh. Tapi tumbuh ya, bukan cuma toko buku. Jadi komunitas diskusi, ya. jadi komunitas. Makanya waktu itu direpresi, wah, yang pasang badan banyak bang. LMND tahun berapa tuh? Ya itulah LMND awal. Oh. Berarti dia 98 99-an. Ya zaman Bimbin, terakhir Bimbin di ujung kan, dan Bimbin bilang yang organisir Bilpen itu si Ringo, siapa? Rongges. Oh, itu. Semua spektrum gerakan itu diwadahi di situ ya, di Ultimus itu. Memang harus ngobrol nanti sama Ultimus itu, tapi melihat karakternya Bilpen tuh kayaknya nggak mau diajak ngobrol begini.
Tapi dia kayaknya sering kok diundang podcast. Oh, emang sering ya? Kan di Jogja itu ada podcast. Ada, coba aja di Ya coba. ada beberapa yang ngundang dia. Ngomongin buku lah, buku kiri loh. Semangat banget ya. Salah mau juga. Harusnya mau lah. Mau lah. Ya, nggak bisa harusnya. Kita banyak yang harusnya, ternyata banyak yang nggak mau. Gitu. Iya, karena lu nggak terkenal, Bang. Sudah nggak terkenal lu soalnya. Kok nanya? Kenapa namanya kuncung? Nah itu ada juga sejarahnya. Ya, Jadi sebenarnya aku agak ini harusnya gue nanya dari awal nih. Gue baru keingetan mau nanya ini. itu yang manggil Sinatnat pertama. Oh. Kuncoro kok susah banget ya. Karena orang Sinatnat kan kayaknya orang Sunda kan. Kayaknya kalau manggil Kuncoro itu agak kesusahan. Udah Kuncung aja. Kuncung kalau nggak salah ada di Sunda juga ada kan. Ya. Si Kuncung. Ya udah dipanggil Kuncung. Habis itu orang manggilnya Kuncung. Oh, itu berarti baru ya? Baru waktu di Bandung. Di Bandung. Itu juga cuma di itu aja Di kan. lingkaran PRT itu. Kalau di luar nggak ada yang manggilnya Kuncoro aja. Ntar muridnya nonton Pak Kuncung. Sekarang ngajar di mana? SMK? SMK. Multimedia betul. Bukan. Apa? Di kafe. Oh, Di kafe. Hebat tuh. SMA ada di kafe ya? ada Sekarang. Di kafe. SMK. Kira-kira ke depannya mau politik lagi. Kalau ada partai kiri nih, baru. Anak muda. Ya paling gabung juga di seni rupanya. Kalau ada cakernya tuh ikut aku. Wah yang gambar-gambar tuh mau. Tetap ya. Ya. Kan tersalur gitu. Iya. Sesuai. Sesuai salurannya. Iya. Berarti lo cuma gambar manual ya? Kalau di DKP kan bikinnya pakai komputer dong? Iya sekarang digital. Kalau manual ya jadi aneh juga. Jadi kalau aku ngajarin gitu, aku ajarin bikin sketsa gitu. Pada nggak bisa mereka gambarnya susah. Tapi kalau digital ya mau lah. Ya kayak Jadi- saya, Gitu. gua suruh gambar. Manual susah. Rada susah. Hmm. Tapi kalau bikin poster oke lah masih. Iya karena digital kan. Kan. Iya. Itu zaman sekarang udah berubah. Kalau zaman dulu kan masih manual tuh masih dihargai, sekarang udah susah. Generasinya udah beda lah. Gadget gambar jelek banget. Kalau manual jelek. Aduh, lihatnya tuh. Wah ini gimana nih ya, nggak ada bakat. Padahal aslinya yang benar kan harusnya Dari manual dari dulu. manual dulu kan. Iya. Berarti lo kuliah lagi di KJ itu sudah belajar ini? Belajar apa? DKP ini? Enggak, tetap seni lukis. Nah terus lo Cuma ngambil ini aja ijazah. belajar DKP-nya. DKP-nya dari mana? Belajar sendiri. Orang akhirnya diterima. Belajar sendiri lah. Kan desain komunikasi visual kan Iya. itu sebenarnya Enggak jauh-jauh lah. men-set up keseluruhan. Kalau teorinya ya yang gue tahu ya. Ya demi sesuap nasi. Bertahan hidup. Saya pernah cerita lu tinggal di sana juga. Iya pernah. Itu ngapain? Bantuin dia. Enggak. Itu enggak. Itu posisinya di mana? Yang di Tahun berapa itu? kan baru-baru aja kan dia Oh baru-baru. dia Cuman dia nyalon masuk jadi DPR. caleg gitu. Iya. Oh, waktu dia jadi DPR. Tapi enggak masuk. Yang kedua berarti. Yang kedua, Yang pertama kan masuk kan? pertama ikut cuma pas awal-awal, habis itu kabur aku. Bantuin juga itu, bantuin kampanye, bikin properti buat spanduk macam-macam itu. Apa lagi? Apa lagi?
Ya di ITB, IKJ itu kayaknya nggak ada pergerakan, kayaknya udah lepasan terus kerja di MNC, malah jadi masuk Perindo. Terus berharap nggak ada gerakan baru? Ya kalau berharap iya mau, tapi jangan kayak itu kan. Gimana ya, udah susah juga kan. Tapi kan nggak mungkin di generasi lama. Iya potong generasi. Ya kondisi fisiknya juga sudah tidak memungkinkan kan. Kayak lu disuruh keliling-keliling kan sudah nggak bisa sekarang kan. Iya. Ini bukan cuma soal ekonomi ya, tapi memang betul-betul ngomong soal kondisi badan. Iya. Kebutuhan. Iya badan aja dulu. Kita anggaplah ekonominya terpenuhi nih. Freedom kan, ekonominya punya yang ngalir aja udah nggak dikerjain di jalan sendiri. Tapi kan badannya, ini gua kalau begadang besoknya pusing kelayangan gua. Nggak usah begadang lah, tidur malam aja gua jam 1, jam 2 itu besoknya pusing. Udah temennya tolak angin sama koyo, udah aja gitu sekarang gua. Kayak nenek boleh. Ngelihat hari ini gimana Cok? Kondisi politik hari ini? Aku udah kayaknya udah terlalu apa ya, udah apatis lah Udah apa sih? liatnya. Ya kalau ngobrol sama Sudi di WA kan ya ngomongin inilah, analisa ini macam-macam gitu. Ya cukup sekedar tahu. Ya, kalau ini kayaknya Tapi Sudi tuh optimis loh. demi siapa? Ini kan dia di ini juga di ini kan PSI. Iya, Sudi di PSI. Jadi kayak apa, analisa ininya kan, Di medianya kan. medianya. Ya banyak lah setidaknya. PRD itu hampir di semua partai ada. Gua yang belum dengar cuma di PKS. Dulu ada Timur. Ada itu si Ragil. Emang Ragil PKS? PSI Ragil. PSI bukannya deket sama PKS? Iya, bukan deket kali. Dia kan suka bikin tulisan PRD ini saudara kembarnya PKS. Orang aku aja ada tulisan tentang aku dikritik kok sama Ragil. Ada itu di arah Juang. Nanti cari aja Guncoran. Dia ngeritik aku itu. Enggak, setahu aku di PSI kok Ragil. Gimana ya? Agak pesimis juga kalau lihat politik Indonesia. Kayaknya partai kiri itu kayaknya nggak bakal ada di Indonesia. Iya, nggak laku. Isinya ini kayak negara dalam negara ya, isinya tentara aja yang berkuasa. Sampai aja isinya tentara juga. Iya. Terus gimana mau jadi partai kiri? Kan Capres juga tentara. Capres juga tentara. Iya beda tentaranya, bos. Kalau tentaranya partai apa? Cina itu kan ada itu partai rakyat Cina itu apa yang namanya PKC kan ada tentara rakyatnya. Jadi kan ada laskar-laskarnya itu. Kayaknya model tentara gitu kayaknya cocok. Tapi di Indonesia, aduh, ini kemarin apa? Menteri Pertahanan ke Amerika itu udah jadi antek Amerika sekarang. 2 kali kayaknya. 965 antek Amerika. Sekarang mau jadi antek Amerika lagi. Terus mau apa? Mau jadi partai kiri ya. Bisa dibunuh sembelih 2 kali nanti. Udahlah, enggak usah berharap. Isinya tentara semua, presidennya tentara. Programnya MBG ya lah, bagi-bagi. Iya, karena adalah nyari duit aja sekarang. Hidup normal aja ya. Iya. Mungkin kalau ini apa,
tentaranya nggak kayak ini, mungkin bisa kita ada partai kiri kan. Problemnya kan di tentaranya gitu loh. Kalau saya kan nggak suka ya. Terlalu berkuasa kayak negara dalam negara sebenarnya mereka itu kan. Iya. Gimana terus ngalahin orang punya senjata mereka? Kecuali yang bikin angkatan kelima bener modelnya PKI, bikin angkatan kelima. Ini siapa yang mau angkat senjata tadi? Orang tadi aja barusan si Boyong. Udah nggak usah konflik sama tentara. Kerja sama aja. 5.000 orang lawan seorang kalah ya. Pertarungannya udah di parlemen aja. Ya. Orang ya itu partainya dia diisi tentara. Iya. Kayaknya memang ngancurin kiri itu gampang. Disusupin aja di partai. Udah selesai semua. Selesai semua. Nggak ada itu partai kiri, partai kanan sekarang. Isinya tentara semua. Iya, benar sih buat tentara. Tentara ada. Semua tentara. Ada. Gimana sih? Kapan negara maju? Bahkan yang nggak menyangka itu partai-partai burem lah ya. Isinya juga tentara. Tentara yang belum dapat kebagian. Ya tergantung inilah, tergantung levelnya kan. Kalau Tergantung angkatannya, Bro. ya Kalau aku membayangkan kalau PKI itu menang atau enggak dikalahin tahun 65 kan kita udah jadi negara maju. Kalah sama Cina. oh itu gua ngomongin salah satu kenapa Indonesia begini ini dikalahin aja ya. PKI kan dikalahin sama militer kan. Kalau aja Soeharto tidak melarang eksil-eksil itu pulang, mungkin jauh lebih maju dari hari ini. Bayangin loh, tahun 60 ada ribuan orang ahli-ahli di bidangnya masing-masing nggak boleh pulang. Iya. Tahun segitu ribuan orang Hilang satu generasi. yang satu generasi. Pas awal-awal lagi. Iya, itu kan coba kalau Soeharto mau berkompromi mereka pulang ya diperbolehkan, nggak usah dilarang gitu. Maksudnya ngapain sih lu bikin pernyataan dukung Soekarno atau enggak gitu. Maksudnya lu kan butuh orang buat membangun kan. Kalau aja itu menurut gua kalau ya anggaplah PKI kalah. Tapi kalau eksil-eksil yang sekolah itu diperbolehkan pulang, mungkin nggak begini kondisinya. Bisa jadi. Sekarang Tapi aja kalau direpresi juga sama aja, Pak. enggak, makanya gua bilang datang pulang ini kok nggak usah diancam-ancam lu dukung Soekarno. Cari titik komprominya aja. Soeharto itu lu bisa bangun apa? Lu pulang, lu bangun apa? Lu bikin apa gitu? Iya, lu bikin apa? Misalkan dilarang berpolitik aja itu, tapi ilmunya dipakai. Tapi nggak usah eksil lah. Itu loh LPDP itu loh yang jadi barusan kemarin jadi kasus. Iya, kalau mahasiswa itu ya. Mereka yang dapat beasiswa negara itu kan sekarang ini kan. enggak, kalau sekarang kan kita nggak aneh kan, maksudnya sudah banyak lembaga beasiswa, banyak orang yang saling pertukar pajak. Tapi tahun 65 orang baca tulis aja masih sedikit. Ini sudah dikirim ke luar negeri, sudah belajar. Ya, itu kan pilihan. Lu mau keluar negeri apa mau kaya kan gitu. Tahun segitu kan pilihannya begitu. Kalau lu mau kaya lu masuk PNI, lu mau keluar negeri lu masuk PKI kan gitu. Bukan itulah yang ketemu sama Kuncung. Iya. Ya kan? Tahu. Iya. Oke? Sudah? Sudah. Thank you, Bos. Iya.